Tapi kalau Allah SWT di situ kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian akan memenuhi hajat Anda walaupun itu mustahil badan. Maka yang luar biasa adalah yang disaksi bahasa kita jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan ini yang kita ini diberatkan ya. Sekali lagi ini yang kita ingin diberatkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus. Ya kita ambil pelajaran darinya. Yaitu kata dia apa? Kalau seandainya Anda punya seorang teman yang setiap saat dia selalu standby untuk mendengar keluhan dan apapun yang kita ingin sampaikan. Termasuk mungkin rahasia-rahasia kita. Dan kita merasa orangnya sangat bijaksana, sangat dewasa. Dia punya waktu yang dia luangkan untuk kita jam berapa pun kita telepon, dia siap dengarkan, dia siap memberikan solusi-solusi. Saya yakin kita akan merasa nyaman sekali dengan orang tersebut. Ya, apalagi kalau orangnya amanah, bisa menutup, bisa menjaga. Saya yakin kita sangat menjaga hubungan sama orang tersebut ya. Yang mungkin Anda bisa temukan dalam hidup Anda, ada orang-orang yang memang sangat setia dengan Anda itu. Sebenarnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan kepada kita solusi itu. Sehingga kita punya teman dari manusia itu tidak penting bagi seorang mukmin. Itu hanya pelengkap saja. Karena Allah sudah diwani orang-orang beriman. Dia akan setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita. Tanpa ada perantara, kita langsung bisa berdoa kepadanya. Tinggal memuji Allah, membaca salawat para Nabi SAW, lalu kita kemudian menyampaikan hajat kita. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu dari hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujimu da'watad da'i idza da'an, dan aku pasti akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku yang meminta. Fa yastajibu li, oleh karena itu mereka kembali kepada aku, minta kepada aku. Wa yu'minu bi, dan mereka beriman tentang keberadaan Al-Quran, agar mereka mendapatkan petunjuk. Penulis di sini mengangkat di bahasan sebelum membahas sekitar 132 doa tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Tentu kalau kita menyebutkan doa, dia maksud dengan zikrullah, karena Anda tidak mungkin berdoa kecuali Anda mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama diangkat oleh beliau adalah surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, tentu ulama menggambarkan sedemikian Allah SWT dalam banyak cara. Baik itu menyebutkan dengan zikir, menyebut dan memuji-muji namanya, berdoa kepadanya, membaca kitabnya, ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini semua masuk dalam umumnya zikrullah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menyuruh kita agar memperbanyak mengingatnya. Memperbanyak doa, memperbanyak memuji-muji namanya, memperbanyak mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan. Gitu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah. Mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan sebagian ulama mengatakan di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang umumnya dihubungkan perintah ibadah itu dengan kata-kata katsira atau banyak, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Kita diperintahkan puasa ya, tapi tidak diikutkan dengan puasalah yang katsir, yang banyak, atau sholatlah yang banyak misalnya. Tapi zikir selalu mengikutkan dengan bahasa atau kalimat atau kata-kata katsir. Menurut dari surah Al-Ahzab 41, hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikran katsira, zikir yang banyak. Juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35, ini kalau Anda buka di Al-Quran ya, coba dibuka surah Al-Ahzab surah nomor 33 dalam Al-Quran. Di situ Anda lihat ya, perhatikan baik-baik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman kepadanya. Allah bilang dari Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang menyerahkan diri kepada Allah. Wal mu'minina wal mu'minat.
dan laki-laki yang beriman, juga perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, dan laki-laki juga perempuan yang patuh. Itu salah satu makna qanit, taat. Ya. Wassadiqina wassadiqat, dan laki-laki yang jujur juga perempuan yang jujur. Ya. Kemudian wassabirina wassabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, yang konsentrasi pada saat ibadah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Wassa'imina wassaimat, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Ya, kemudian Allah sebutkan ini saksi bahasan kita, wadzakirinallaha, perhatikan ada kata-kata di situ, katsiran, wadzakirat, dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan kata-kata di atas tidak diumumkan dengan kata-kata katsir. Seperti misalnya al-mu'wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Tapi Allah tidak katakan ada banyak, begitu juga dengan puasa. Tapi khusus zikir Allah Subhanahu wa taala datangkan ya, dengan kata-kata kecil. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, teman-teman sekalian, beliau mengangkat dari sisanya surah Al-A'raf ayat 205. Surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir, menyebut nama-namanya dan kita berdoa kepadanya, membaca kitabnya. Sebutlah nama Rabbmu dalam hati dengan merendahkan hati, merendahkan diri dan juga rasa takut akan siksaannya, dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak sana sini. Karena Allah SWT Maha mendengar. Di waktu pagi dan petang, jangan pernah luput, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Rasulullah SAW bersabda, setelah menyebutkan beberapa ayat, beliau mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dimulai dengan hadis Bukhari di halaman 208. Yang bunyinya kata Nabi SAW, Masalul ladhi yazkuru rabbahu wal ladhi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut Rabbnya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam lafadznya Imam Muslim, kalau teman-teman sudah ada yang pegang bukunya di halaman 3 ya, di kota nomor 1, itu bunyinya Nasarul baitil ladhi yuzkarullahu fihi wal baitil ladhi la yuzkarullahu fihi Nasarul hayyi wal mayyit. Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bayangkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang sering lisannya berdoa, berzikir, ya. Nah, ini menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, berkeruh kesah dengan dia. Maka itu digambarkan dengan orang yang hidup. Sementara orang yang sama sekali tidak pernah mengingat Tuhannya, baik dalam keadaan dia lapang, dia susah, maka ini seperti orang yang mati. Itu tidak berfungsi lagi. Seorang penyair mengatakan, teman-teman sekalian, tidaklah kau minta kepada manusia, yang kalau kau minta kepadanya, maka dia akan marah. Tapi mintalah kepada, seperti misalnya teman-teman kalau minta kepada seseorang misalnya bantuan, sekali mungkin dia beri, 2 kali dia beri, 3 kali, ke 5 kali, ke 10 kali, ke 50 kali, ke 100 kali mungkin dia akan marah. Kata penyair ini, jangan kau minta kepada manusia, kalau kau minta padanya dia akan marah.
Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau Anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Dalam sebuah hadis riwayat dengan sangat hasan seingat saya, riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW dalam doa yang sampai tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman. Kalau manusia beda sekali, kalau kita minta terus marah, dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, akan memenuhi hajat Anda walaupun itu mustahil di mata Anda. Mungkin dalam sebuah kisah, seorang salafus saleh dulu, orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, apa yang dia dapat hari itu tunai dia makan dengan istri dan anaknya. Dan istri anaknya pun bersabar. Kemudian teman-teman, pernah satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat hasil apa-apa. Udah tiba di rumah, sudah malam, istrinya tanya, apa ada hasil hari ini? Kata dia tidak ada. Saya sudah coba, kemudian misalnya sini menawarkan jasa untuk kerja, tidak ada sama sekali memberikan kepada saya pekerjaan. Maka saya tidak tahu lagi harus membuat apa. Kata istrinya, kata kita seharian belum makan nih. Lapar banget dari pagi sama anak-anak belum makan. Kata dia, insya Allah selesai istirahat sejenak, saya akan keluar lagi. Tidak sih, dia keluar lagi. Sudah malam, sudah tutup semuanya. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Mungkin zaman dulu tuh selepas isya udah tidak ada lagi orang yang keluar karena gelap, gitu kan. Jadi kita sekarang justru penerangan di sana sini, masya Allah, gitu kan, nikmat Allah yang luar biasa menimpa pada kita sekarang. Yang jelas teman-teman sekalian, dia jalan, dia tidak tahu mau kemana. Dia lewat ada sebuah masjid. Gelap juga, sama dulu orang pakai obor, gitu kan. Dia nyalakan obor yang dia mampu, nyala sedikit, tahu dia wudhu, dia sholat. Dia sholat. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan hati, berharap Allah memberikan kepada dia rezeki sama istri anaknya yang sudah seharian belum makan, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, subhanallah, di mana itu, penguasa di wilayah itu, gelisah, nggak bisa tidur. Maka dia pun terdorong hatinya mengambil kurang lebih kalau saya 20 kantong. Berisikan harta, dinar-dinar emas. Dan dia bilang, ya Allah, aku malam ini tidak bisa tidur. Ini kata raja ini pada saat itu, atau penguasa di situ. Saya ingin keluar bersedekah di dalamnya Allah. Maka mudahkanlah aku untuk bersedekah pada orang yang tepat. Subhanallah, dia jalan, dikatakan dalam kisah ini, penguasa di wilayah itu pun mengatakan, saya tidak akan mau berlari ke kanan kuda saya, Allah, saya akan mendiamkan kuda di jalan di mana tempat yang kupandu. Begitu di jalan, subhanallah, kudanya mampir di masjid yang tadi ada orang soleh yang miskin. Dia pun heran, kenapa kok kudanya mampir di masjid? Lalu dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap ya. Nah, sedikit salah satu kompor kecil di dekat mihrab yang menyala. Dia pun mendekati, udah ada orang sedang berdoa, lalu kemudian dia dengarkan doa ini. Di antara potongan doa dia mengatakan, ya Allah, semua yang engkau tahu, aku tidak ada tempat bergantung lagi kecuali engkau, sudah seharian aku dan istri anakku belum makan, maka mudahkan buat kami makanan hari ini. Setelah selesai dia berdoa, orang raja ini kemudian atau penguasa ini menepuk punahnya sedang mengatakan, hai fulan, aku telah mendengarkan doamu tadi. Dan ketahuilah, aku adalah penguasa di negara ini. Aku niat malam ini keluar untuk bersedekah karena Allah. Maka ini ada 20 kantong dinar emas, aku berikan kepada kamu. Dan ketahuilah kalau seandainya kau punya hajat apapun, maka saya akan memberikan kepadamu. Tinggal kau datang ke istana, saya akan berikan. Ya. Karena dia merasa, si raja ini merasa, pada saat dia bersedekah, Allah pandu ke orang ini gitu. Maka yang luar biasa adalah yang jadi saksi bahasa kita, jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan, ini yang kita ini tidak beratkan. Ya, sekali lagi, ini yang kita ini tidak beratkan. Ini benang merah yang harus kita garisbawahi dan kita tarik lurus, yang kita ambil pelajaran dari ini. Yaitu kata dia apa? Orang miskin berkata kepada raja tersebut, kalau seandainya saya pun punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada Anda. Tapi saya akan datang kepada Allah yang telah mengutus Anda datang kepada. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada syarat-syarat diterima itu, di antaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, orang mungkin lebih dijaga. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Dan sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, seperti lanjutan hadis.
Kemudian hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang mulia juga. Hadis ini kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqid dhahabi wal warq wa khairin lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu qala dzikrullahi ta'ala. Maukah kata Nabi SAW, aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik. Mesti besar sekali pahalanya. Paling suci di sisi raja kalian, mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada nodanya, bersih. Allah terima semua. Paling tinggi dalam derajat kalian. Cepat mengangkat derajat di surga. Lebih baik makan bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bersedekah. Dengan emas perak pun dikalahkan dengan amal ini. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka, membunuh orang kafir di medan perang bahaya besar. Dan mereka memenggal leher kalian atau kalian pun terbunuh mati syahid. Bayangkan keutamaan ini luar biasa. Apa jawaban sahabat sedengar semua itu? Tentu wahai Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, bayangkan ya, kita coba, ini tuh keutamaannya. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik? Besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian. Bersih. Semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi pada derajat kalian. Ya. Yang keempat, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Ini keutamaan sekaligus. Jihad, infak, semuanya dikalahkan dengan ini. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kita pegang Indonesia maju pasti kita mengatakan, tentu ya Rasulullah amal apa nih? Lalu kata Nabi SAW, sebuah kalimat sederhana. Berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi jadi 5 halaman 459 dari Ibnu Majah jadi 2 halaman 1245. Ini luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Doa kita sesudahnya kalau kita menyebutkan zikir, doa masuk di dalamnya. Nah. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari di 8 halaman 171 dan juga Muslim. Jadi 4 halaman 2061 kata Nabi SAW, Yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu bertindak menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, Allah akan kasih. Walaupun dia sakit, kalau cobaan dia sangka baik, oh pasti ini pasti baik buat saya. Ya, maka Allah akan berikan seperti apa yang dia sangkakan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya bila dia yang berzikir atau mengingat dan mengingatku. Ya, itu doa di antaranya. Fa'in zakharani fi nafsi, dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingat dalam diriku. Wa in dzakarani fi malahin, dzakartu fi malahin khairin minhum. Dan kalau saya dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang-orang, maka aku akan menyebutkannya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilaihi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepada aku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepada aku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Dan jika dia datang kepada aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana otomannya wa idza dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa in dzakarani fi ma dzakartu fi malain khairin min. Kalau seandainya dia menyebutku di dirinya, maka aku akan juga menyebutku ya di diriku. Dan kalau dia menyebutku di depan orang banyak, dalam kondisi sedikit, ketika ada orang ataupun dia rame atau dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah pun atau ini lebih baik daripada di depan kelompok, lebih baik daripada manusia itu para malaikat katanya. Jika belum ini busur jawaban
berkata bahwa seorang laki-laki pernah berkata, wahai Rasulullah, semuanya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku bukan untukmu. Beliau bersabda, la yazalu lisanu qalaqtu bang min dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu bahasa dengan zikir atau mengingat dan menyebut Allah. Hadis riwayat Tirmidzi di halaman 458. Termasuk dalam zikir juga, saya bilang tadi adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana diantar juga dari beliau di sini, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi di halaman 175. Yang bunyinya kata Nabi SAW, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wa hasanatun bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hanya riwayat Tirmidzi di halaman 175. Ini luar biasa gitu. Jadi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam jenisnya tadi. Baik menyebut nama-nama dan sifat Allah, yang bersyukur dan segala macam. Berdoa, juga membaca Al-Quran. Ini semua maksudnya menampilkan fikrullah yang luar biasa gitu. Juga Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat yang unik ya. Dia berkata, kharaja Rasulullah SAW nahnu fi suffah. Satu hari kemudian Rasulullah SAW keluar menemui kami, sementara kami di suffah. Suffah ini semua tempat kurang lebih bisa menampung 300 orang di belakang rumah Nabi SAW. Kemudian di tempat orang miskin di Madinah untuk belajar dari Nabi SAW. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW nahnu fi suffah. Satu hari kemudian Rasulullah SAW keluar menemui kami, sementara kami di suffah. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthanin aw ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang ingin pada saat atau setiap hari dia keluar ke Buthan dan Aqiq, dua lembah di Madinah. Lembah ini waktu itu belum berpenghuni ya. Dan di situ sering ada lewat unta-unta liar, tidak ada pemiliknya itu. Kata Nabi SAW, fayati yaminu bina kata ini qawmu wa ini fi ghairi ismin walakati yatrafim. Dia mendatangi ya, kedua lembah tersebut dan membawa 2 ekor unta yang sudah sempurna dan unta merah ya. Kemudian dia membawanya tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Maksudnya tanpa mengambil ya, hak orang lain. Fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, nahid mudari, wahai utusan Allah, kami ingin sekali itu. Enak benar setiap hari pergi ke lembah Buthan atau Aqiq, tiba-tiba datang sana ada unta tidak ada pemiliknya mau pulang ke rumah. Untanya mahal, unta yang kau mau ini kata Nabi SAW. Unta yang sempurna besar, ya sudah dewasa, itu harganya mahal. Ini katakan sebelah kami mau ya sungguh. Seperti kalau dikatakan siapa yang mau pergi ke jalan ini atau di lembah ini dia akan dapat 2 mobil tanpa mencuri hanya mobil. Wah senang. Dan ini metode yang digunakan Nabi SAW untuk menarik perhatian audiens. Jadi ini sering kali Nabi SAW menggunakan itu ya. Dilemparkan contoh dulu kemudian untuk mendatangkan target utama nantinya. Setelah sahabat melaporkan kami itu semua ya Rasulullah, membawa Quran 2 ekor unta tanpa putus silaturahim tanpa mencuri, ya punya orang lain. Qala aqala yakubu ahadukum minal masjid fa ya'lam. Tidakkah seseorang antara kalian menuju ke masjid kemudian dia belajar atau yaqra ayat ini min kitabillah atau dia membaca 2 ayat dari kitab Allah Al-Quran. Khairul lahum min naqatain. 2 ayat tadi daripada 2 ekor unta. Wa salasun khairun lahum min salat. Dan 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahum min arba'ah. Dan 4 ekor unta lebih baik daripada 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min ta'ada di jinna minal ibil. Dan begitulah hitungan kelipat gandaan seterusnya. Ya, terhadap jumlah-jumlah unta tersebut.
Hadis ini riwayat Muslim di satu halaman 553. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan kalau ada orang yang duduk tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mengingat Allah sama sekali, semua kelalaian isinya, maka ini bisa diancam dengan kenanya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh teman-teman momen banyak sekali ya. Nabi SAW tidak lewat padanya kesempatan melihat kebaikan atau mendengar kebaikan, misalnya beliau memohon agar diberikan kebaikan tersebut, dan kalau seandainya ada keburukan maka beliau memohon agar diselamatkan dari keburukan itu. Ya. Anda misalnya lewat jalan ada orang tabrak, ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang terkena cobaan-cobaan penyakit segala macam yang tidak ada pada Anda, justru Anda bisa menggunakan itu momen untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Nabi SAW man qala maq'ada lam yadhkur ilaha fihi kanat alaihi min Allahi tira wa man ittaja'a marja'an la yadhkuru Allah wa la yadhkuru Allah fihi kanat alaihi min Allahi tira. Barang siapa yang duduk di satu tempat dan tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor di tempat halaman 264. Di dalam hadis lain disebutkan makna tirah itu, atau kecelakaan itu, ataupun penyesalan tadi. Yaitu sabda Nabi SAW menjelas, jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyin illa kana alaihim tira fa in sya'a anfaqahum wa in sya'a ghafarah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis di mana mereka tidak berdiri atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca surah Al-Quran Nabi Muhammad SAW, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki maka dia menyiksa mereka, dan jika dia kehendaki maka dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi jadi 3/140. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana ya penegaran tentang harusnya seseorang itu berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya tanya doa, itu adalah hal yang sangat ditekankan. Justru kalau orang jauh daripada itu semua, merasa tidak mutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia diancam dengan tira atau penyesalan. Bisa bermakna tadi di hadis yang kedua tadi adalah Allah kalau ingin Allah hukum, kalau Allah ingin maafkan maka Allah maafkan. Dan yang terakhir yang terlebih adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qalu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis atau berkumpul nongkrong sama teman-teman atau keluarga ngobrol-ngobrol. Tidak ada satu kaum berdiri bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud di tempat halaman 264. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di awal buku ini, beliau sebelum membahas zikir dan doa, beliau menekankan sekali tentang masalah pentingnya untuk keutamaan untuk berzikir dan berdoa itu sendiri. Ya.